Pertama, Saudara, Pangkalan Angkatan Laut Lanalok Semawe mengamankan dua kapal nelayan yang menggunakan pukat trawl atau pukat harimau, serta 9 anak buah kapal dari perairan Perlak, Aceh Timur ke Pelabuhan Kerungguku, Aceh Utara. Penggunaan pukat harimau dinilai dapat merusak ekosistem laut serta berdampak pada tangkapan nelayan kecil. Dua kapal nelayan yang menggunakan pukat trawl atau pukat harimau diamankan oleh Pangkalan Angkatan Laut Lanalok Semawe dari perairan Perlak, Aceh Timur yang disandarkan di Pelabuhan Kerungguku, Aceh Utara. Selain 2 bot kapal mesin, petugas juga mengamankan 9 anak buah kapal untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan. Penangkapan dilakukan oleh kapal Angkatan Laut Kalbiren saat melakukan patroli rutin dan mendeteksi adanya 2 kapal ikan melalui kontak radar di kawasan pesisir Perlak. 2 kapal yang diamankan yaitu KM Ocean King 1 dan KM Mubarakah milik MU warga asal Aceh Timur. Penangkapan dilakukan di sekitar 2,5 mil dari pesisir pantai. Jika dilihat dari surat kelayakan, kapal tersebut bertonase 6 GT, namun secara fisik lebih dari 20 GT. Selain itu, kapal itu juga tidak dilengkapi dokumen resmi kapal ikan yang sah. Komandan Lanalok Semawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah menyampaikan, saat dilakukan penangkapan, kedua kapal masih beroperasi dengan menarik pemutar mesin jaring pukat yang mengakibatkan terumbu karang ikut terangkat. Petugas juga mengamankan kurang lebih 1,1 ton ikan campuran dari kedua kapal itu. Kini kedua kapal beserta 9 ABK dan pemilik kapal telah diamankan di Pelabuhan Kerungguku, Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapalnya adalah kapal dengan panjang lebih dari 15 meter, artinya kapal ini lebih dari 20 GT. 20 GT, kemudian dia melakukan penangkapan ikan secara ilegal di 2,5 mil. Yang berada di daerah pesisir yang dekat sekali dengan wilayah tempat penangkapan ikan nelayan kecil. Kalau mereka mengambil ikan di sana, ekosistem rusak, ikan akan pergi menjauh. Kasihan dengan nelayan kecil. Mereka mungkin jumlahnya ada 10, 20, 30 kapal, tapi nelayan kecil ini jumlahnya 1.500. Kita lebih mengutamakan pentingnya bagi masyarakat nelayan kecil. Kita arahkan mereka untuk tidak menggunakan lagi alat tersebut, kita tangkap agar nanti menjadi efek jerah. Penggunaan pukat harimau dinilai dapat merusak ekosistem laut sehingga berdampak pada hasil tangkapan nelayan kecil yang mencari tangkapan di wilayah pesisir. Dari Aceh Utara, Muhammad Ilyas, TVRI Aceh melaporkan. Penggunaan pukat harimau atau pukat trawl hingga saat ini masih marak dilakukan oleh sejumlah nelayan. Hal ini pun mengancam ekosistem laut dan juga mengancam pendapatan bagi nelayan kecil. Lantas bagaimana perspektif dari Panglima Laut sendiri terkait dengan penggunaan pukat harimau? Saat ini kita telah terhubung bersama dengan Miftah Cut Ade, selaku Sekretaris Panglima Laut Aceh. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung di Aceh hari ini. Pak Miftah, sebenarnya kalau dari Bapak sendiri bagaimana menanggapi terkait dengan penggunaan pukat harimau ini? Terima kasih Ferry dan kepada pemirsa semua. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya penggunaan drone dinilai telah mengakibatkan banyak hal yang negatif terhadap semua nelayan di Aceh. Yang berakibat efeknya sangat negatif sekali ya, rusaknya terumbu karang dan terjadinya konflik antara nelayan yang diakibatkan oleh penggunaan pukat trawl itu sendiri. Itu yang kami inginkan. Iya, lantas Pak Miftah, sebenarnya apa dampak yang akan terjadi jika penggunaan pukat harimau ataupun pukat trawl ini masih terus dilakukan oleh para nelayan ini, Pak, terutama untuk ekosistem lautnya, Pak? Oke, sebagaimana kita ketahui, trawl dinilai secara internasional sebagai alat tangkap yang merusak lingkungan karena dalam sekali tangkapan itu dapat merenggut banyak sumber daya perikanan yang tanpa selektif, ya. Jadi bibit-bibit ikan itu semua habis, habitat ikan sumber daya laut itu habis dengan cara penggunaan pukat trawl yang dianggap ilegal di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia pukat trawl itu dilarang. Baik,
Baik, berarti kalau memang ilegal penggunaannya, secara hukum sendiri apakah dari aturan hukum dan juga aturan adat ini sudah menindak tegas sejauh ini, Pak? Ya, dalam hukum adat jelas disebutkan bahwa setiap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trol, pemboman, dan berguna itu hukumnya haram atau dilarang oleh masyarakat nelayan Aceh di seluruh Aceh, penggunaan oleh nelayan seluruh Aceh. Begitu juga dengan hukum negara. Kita mengenal dengan keputusan Presiden nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring troll, dan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Itu disebutkan juga tentang larangan menggunakan pukat troll. Dan Kanun Aceh juga, Kanun Aceh nomor 7 tahun 2010 itu juga menyebutkan tentang larangan troll dan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan lainnya. Itu diharamkan di seluruh Aceh. Baik, Pak Miftah, lantas apa konsekuensi yang akan diterima ini oleh para nelayan jika masih membandel ini Pak, jika mereka tetap menggunakan pukat trawl atau pukat harimau ini Pak? Karena pukat troll ini atau jaring troll ini merusak lingkungan dan habitat kehidupan sumber daya ikan, dan umat Indonesia juga berdapat berakibat pada hal yang negatif. Itu juga troll ini juga melanggar hukum negara, maka sanksi itu harus diproses secara hukum negara. Kalau secara hukum adat kalau kita menemukan, kita pertama sekali memperingatkan para nelayan yang menggunakan troll tersebut, sekali kedua kali, kalau tiga kalinya kita harus melapor kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau pihak berwajib menemukan ada nelayan kita yang menggunakan troll, pihak mana saja itu wajib ditangkap ataupun diproses secara hukum. Baik, itu artinya belum ada konsekuensi dari adat ya Pak ya, hanya sebatas akan memperingatkan dan juga akan melaporkan jika ke pihak berwajib jika penggunaan pukat trawl ini terus-menerus dilakukan. Lantas dari pandangan Bapak sendiri dan juga dari pandangan Panglima Laut sendiri, apakah Bapak melihat pemerintah sudah cukup serius Pak untuk mengantisipasi maraknya penggunaan pukat trawl ataupun pukat harimau ini Pak? Ya, kami melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dan aparat hukum, seperti yang kejadian kemarin itu yang ditangkap 2 unit oleh Angkatan Laut. Kami mengapresiasi secara positif dan berterima kasih sekali kepada pihak Angkatan Laut yang telah merespon hukum adat dan melaksanakan undang-undang seperti yang disebutkan tadi terkait dengan undang-undang atau Kepres nomor 39 tahun 90 dan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Itu kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak aparat yang melakukan aktivitas menangkap kedua kapal tersebut. Baik, terakhir Pak Miftah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus ini, mungkin khususnya kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan? Kita berharap atau berpesan kepada seluruh nelayan kita agar kita selalu menjaga kelestarian lingkungan kita, kelestarian terutama kelestarian lingkungan laut, karena laut ini adalah harapan hidup kita dan masa depan masyarakat Aceh, karena masa depan Aceh itu semua ada di laut. Kita bisa melihat darat itu sudah habis sumber dayanya, hutan di Aceh sudah habis, pertambangan di Aceh sudah habis, yang tinggal hanya laut yang bisa kita kelola. Dan kami berpesan kepada seluruh masyarakat Aceh, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, hendaklah kita menjaga sama-sama habitat ataupun lingkungan laut agar terjaga kelestarian lingkungannya. Ya, tentu harapan itu semua dapat didengarkan, kita harapkan dapat didengarkan oleh para nelayan dan juga penggunaan pukat trawl ini juga dapat semakin berkurang agar ekosistem dan juga kelestarian ataupun kehidupan dari nelayan tradisional ini dapat semakin membaik. Terima kasih Pak Miftah Cut Adi selaku Sekretaris Panglima Laut Aceh telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sehat Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.